Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Livia Wara. Saya dari Unit 3 semester 3 Prodi PGMI. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dongeng mengenai kisah si Jim dan ustadznya. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Pada suatu hari di sebuah pegunungan yang sangat hijau, yang sangat indah, hiduplah seorang anak yang bernama Jim. Jim ini adalah anak yang tinggal sebatang kara di sebuah perbukitan. Pada suatu hari, si Jim ini melihat peliharaan-peliharaannya pada tidak ada di tempat biasa dia mengembala. Lalu akhirnya dia mencoba untuk turun dari bukit sembari melihat hewan-hewannya di mana. Tikit 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 tik. Wah, ternyata mereka berkumpul di sini. Pada suatu ketika, dia berpikir, wah, ini jauh sekali dari pemukiman. Mengapa domba-dombaku, hewan semua peliharaanku makan sangat jauh? Terus dia berpikir, wah, bukannya ini dekat dengan pemukiman warga. Aku belum pernah menuruni bukit sejauh ini. Ada baiknya aku ingin melihat sekelilingnya dulu, baru aku nanti naik lagi ke rumah. Dan pada saat itu, si Jim memutuskan untuk berjalan menelusuri kehidupan di bawah pegunungan. Di saat si Jim sudah merasa perjalanan cukup jauh, akhirnya dia menemukan anak-anak yang sebayanya sedang membawa Al-Quran dan bercanda-canda bahagia. Dan akhirnya dia pun mengikuti anak-anak itu untuk masuk ke sebuah pondok pesantren, yang padahal dia tidak tahu bahwasannya itu sebuah pondok. Dan pada saat perjalanannya, dia menemukan sebuah balai atau kelas, melihat anak-anak sedang belajar bersama gurunya. Dia pun mengintip dari arah jendela. Wah, mereka sedang belajar apa? Aku ingin sekali seperti mereka. Mereka sedang belajar apa ya? Aku pun ingin sekali menjadi bagian dari mereka. Dan tiba-tiba dari arah dalam, ustadznya sedang mengajar, melihat seorang anak yang dari tadi berdiri di depan kelasnya sambil memperhatikan dia mengajar anak-anak yang lain. Wah, siapa ya yang dari tadi melihatku? Sepertinya dia ingin sekali belajar. Apa aku suruh masuk aja ya? Ustadznya pun menghampiri si Jim yang berada di pintu kelas. Hai anak muda, sedang apa kamu di sini? Wah, Ustadz, nama aku Jim. Ustadz, aku ingin sekali belajar di sini seperti yang lain. Kamu memangnya dari mana, nak? Aku berasal dari bukit yang di atas sana, Ustadz. Aku tadi gak sengaja ngelihat pondok ini, terus aku masuk dan aku melihat Ustadz sedang belajar. Wah, kamu memang anak yang baik sepertinya. Ya sudah, yuk nak, mari kita masuk untuk belajar. Wah, terima kasih Ustadz. Jim senang sekali. Ya udah Ustadz, Jim masuk ya Ustadz. Jim boleh kan belajar sama yang lain? Boleh nak, sini masuk untuk belajar sama Ustadz. Hare, makasih Ustadz. Oke anak-anak semua, Assalamualaikum. Hari ini Ustadz mau mengajarkan sama kalian tentang huruf hijaiyah. Ada yang tahu huruf hijaiyah? Tahu Ustadz, tahu. Apa ya huruf hijaiyah? Jim gak tahu. Jim, kamu nggak tahu? Ya sudah, kita belajar ya. Ikutin Ustadz ya semuanya. Alif, ba, ta, sa, Jim, hadir. Jim, kenapa kamu hadir? Itu kan nama aja Ustadz. Berarti Ustadz panggil Jim dong. Aduh, kamu ini bukan nama kamu, tapi selesai huruf
Sa. Tapi selesai huruf Sa memang huruf Jim namanya. Oh gitu ya Ustadz. Ya udah, maafin Jim ya Ustadz. Kita ulangin lagi ya Ustadz. Sudah, kita ulangin lagi ya. Alif, Alif, ba, ba, ta, ba, sa, ba. Jim. Hadir Ustadz. Lah, kenapa kamu hadir lagi, Jim? Tadi kan saya panggil Jim. Aduh, tadi kan sudah Ustadz bilangin, setiap selesai huruf Sa itu namanya huruf Jim, bukan nama kamu, Jim. Hehehe, maafin Jim ya Ustadz. Tapi bagi Jim, setiap Ustadz bilang huruf Jim, rasanya Ustadz sedang manggil Jim. Duh, kamu ini. Ya sudah, kelas kita selesaikan dulu ya. Hingga pada suatu saat 8 tahun sudah waktunya si Jim belajar dengan Ustadz di pondok pesantren itu. Tetapi pada 8 tahun itu juga si Jim masih tidak bisa lulus dari huruf Ja, karena setiap Ustadz yang mengajarkan huruf hijaiyah kepada si Jim, setelah sampai di huruf Jim, si Jim selalu mengangkat tangannya dan berkata hadir. Pada demikianlah si Jim tidak bisa lulus dari huruf-huruf hijaiyahnya. Hingga pada suatu hari ketika si Jim sedang belajar Al-Fatihah di bawah pohon kelapa, tiba-tiba Ustadz datang menghampirinya. Assalamualaikum, Jim. Waalaikumsalam Ustadz. Ada Ustadz. Kamu sedang apa, nak? Aku sedang belajar Al-Fatihah Ustadz. Wah, apa kamu sudah bisa? Belum Ustadz. Masya Allah, nak. Bagaimana kamu bisa, nak? Kamu huruf hijaiyah saja sudah 8 tahun belum bisa-bisa. Ya gitu ya Ustadz. Kalau nggak bisa huruf hijaiyah, nggak bisa Al-Fatihah ya Ustadz. Udah, yang sabar. Kamu harus yakin ya, nak ya. Karena ini Ustadz bilang ya, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti bisa. Gimana Ustadz, gimana? Jim mau dengar lagi? Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Wah, Jim bisa Ustadz. Alhamdulillah. Ya sudah, baik ya Ustadz, mau pergi dulu ya. Dadah, Jim. Assalamualaikum. Hingga pada suatu saat teman-teman Jim tidak terasa sudah pada naik kitab yang tinggi-tinggi, tapi sementara Jim masih pada huruf hijaiyah. Dan pada hari itu Ustadz memberikan pengumuman kepada semua santri bahwasannya 2 hari lagi mereka yang sudah pada kitab-kitab tinggi diajak untuk naik umroh bersama Ustadz. Jadi pada saat itu tidak ada si Jim di kelas, tetapi si Jim dengar apa yang dikatakan Ustadz. Dan pada saat itu Jim pun merasa ikut senang kalau dia diajak Ustadz ke Baitullah untuk beribadah umroh bersama Ustadz. Yang pada sebenarnya si Jim tidak diajak oleh Ustadz ke Baitullah untuk umroh bersama teman-teman, dikarenakan si Jim belum lulus naik kitab yang tinggi seperti teman-temannya. Tapi si Jim merasa senang dikarenakan dia merasa untuk ikut. Hingga pada suatu saat, hari di mana Ustadz dan para anak-anak lainnya untuk pergi umroh pun tiba. Dan Ustadz sedang mengajarkan mereka untuk membaca takbir. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tiba-tiba dari arah belakang, Jim pun masuk dengan terengah-engah. Ustadz, Jim mau ikut. Jim udah rapi Ustadz.
Jim, kamu jangan pergi ya nak, karena kamu belum lulus huruf hijaiyah. Jadi kamu tinggal di pondok dulu ya. Jim pun merasa sedih dan berkaca-kaca. Dan pada saat itu Ustadz dan anak-anak lainnya sudah berangkat untuk ke Baitullah melaksanakan ibadah umroh. Dan si Jim pun tetap berada di pondok. Setelah itu si Jim merasa sedih sekali karena dia tidak bisa ikut dan ditinggalkan oleh Ustadz dan teman-temannya. Dan pada akhirnya si Jim menenangkan pikirannya di bawah pohon kelapa, tempat biasa si Jim menghafal Al-Fatihah. Ya Allah, Jim sedih ya Allah. Ya Allah, Jim ingin sekali pergi ke Baitullah ya Allah, berdoa di sana sama Ustaz dan teman-teman. Ya Allah, Jim ingin sekali ke sana. Kabulkan ya Allah. Oh iya ya, Ustadz kan pernah bilang, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Aku punya ide. Wah, pohon kelapa ini lumayan tinggi juga ya. Aku naik ini aja deh. Satu, dua. Wah, tinggi banget, Masya Allah. Ya ampun. Jim harus yakin. Pokoknya manjat dawajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Jim lompat langsung ke Mekah. Jim mau jumpa Ustadz ya Allah. Jim mau naik umrah. Jim pun memejamkan matanya dan yakin seyakin-yakinnya seperti yang dikatakan ustadznya. Bahwasan Tinggi banget, Masya Allah. Ya ampun. Jim harus yakin. Pokoknya manjat dawajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Jim lompat langsung ke Mekah. Jim mau jumpa Ustadz ya Allah. Jim mau naik umrah. Jim pun memejamkan matanya dan yakin seyakin-yakinnya seperti yang dikatakan ustadznya. Bahwasannya barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jumpa Jim. Manjat dah, wajadah. Wah, Masya Allah, aku di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, itu bukannya Ustadz ya? Ustadz. Wah, Jim, kenapa kamu di sini nak? Kamu naik apa? Ustadz, Jim udah nyampe sini karena Jim naik pohon kelapa. Buat adik-adik semua, terima kasih ya telah menonton video kakak. Semoga bermanfaat. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perjuangkan, kita harus yakin dan semangat. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Dadah.